Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya kelas 11 SMA Tanjung Priok Jakarta, baik IPA maupun IPS. Bertemu lagi dengan Ibu Ning Sejarah Indonesia hari ini ya. Baik, semoga kalian sehat semua. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab 2, yaitu perlawanan terhadap penjajahan Eropa di Indonesia. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang bab 2 ya. Baik, Ibu juga akan mengingatkan kembali bahwa kalian bisa menggunakan buku pegangan seperti ini. Ini adalah penerbit dari Erlangga ya. Atau bisa menggunakan buku yang lain, juga LKS seperti ini bisa juga. Oke. Nah, silahkan dibuka bukunya bab 2, yaitu tentang KD 32, yaitu menganalisis strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris sampai dengan abad ke-20. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat memahami dampak-dampak penjajahan yang memicu perlawanan bersenjata terhadap penjajah, memahami ciri khas perlawanan rakyat Indonesia sebelum lahirnya kesadaran nasional, mengenali berbagai bentuk perlawanan di seluruh Nusantara terhadap penjajahan serta tokoh-tokohnya yang berpengaruh, dan juga diharapkan kalian dapat menjelaskan tentang pengaruh kehidupan politik, sosial, dan budaya pemerintah kolonial terhadap kehidupan masyarakat Indonesia kini. Baik, Ibu akan lanjutkan. Untuk bab 2, perlawanan terhadap penjajahan Eropa di Indonesia. Ya, sudah ketemu semua bukunya ya. Bab 2 dibuka, silakan. Adanya kolonialisme dan imperialisme Eropa menimbulkan reaksi di sejumlah daerah dalam bentuk perlawanan. Kedatangan bangsa asing dengan warna kulit yang berbeda dalam masyarakat yang tertutup dan semi tertutup menimbulkan situasi konflik. Situasi tersebut dapat menimbulkan konflik dan bermusuhan dengan bangsa asing. A. Perlawanan terhadap Portugis. 1. Perlawanan Demak. Setelah berhasil menguasai Malaka, Portugis mendominasi perdagangan di wilayah tersebut sehingga merugikan jaringan perdagangan Islam di Indonesia. Raden Patah mengirim pasukan untuk menyerang Portugis di bawah pimpinan Adipati wilayah Jepara, yaitu Adipati Unus pada tahun 1513. Penyerangan ini mengalami kegagalan karena faktor jarak yang terlalu jauh dan juga kalah dalam persenjataan dan strategi perang. Ketika Portugis menguasai pelabuhan Sunda Kelapa Demak, melakukan penyerangan kembali pada tahun 1527 di bawah pimpinan Fathahillah. Serangan ini berhasil dengan gemilang sehingga Portugis harus meninggalkan Sunda Kelapa yang namanya kemudian diganti menjadi Jayakarta. Itu ya anak-anak. Baik, kedua adalah perlawanan Ternate. Perlawanan Ternate didorong oleh tindakan bangsa Portugis yang sewenang-wenang dan merugikan rakyat. Perlawanan Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun. Portugis sempat kewalahan sehingga kemudian menggunakan siasat licik dengan mengajak Sultan Hairun berunding. Namun kemudian Sultan Hairun dibunuh. Peristiwa ini membuat marah rakyat Ternate yang kemudian mengadakan serangan terhadap Portugis di bawah pimpinan Sultan Ba'abullah, putra Sultan Hairun. Pada tahun 1575, Portugis mengalami kekalahan dan terpaksa menyingkir ke Ambon. Dan pada tahun 1605 diusir VOC, kemudian menetap di Timor Leste. Baik, ketiga adalah perlawanan Aceh. Untuk melawan dominasi Portugis di Malaka, Kesultanan Aceh meminta bantuan dari Turki dan Gujarat atau India. Dengan bantuan dari Turki maupun kerajaan-kerajaan lainnya, Aceh mengadakan penyerangan terhadap Portugis di Malaka pada tahun 1598 di bawah pimpinan Sultan Alauddin Riayat Shah. Namun, penyerangan tersebut mengalami kegagalan. Penyerangan terhadap Portugis dilakukan kembali
pada masa Sultan Iskandar Muda memerintah. Penyerangan dilakukan pada 1615 dan 1629. Pada tahun 1629, Aceh menggempur Portugis di Malaka dengan sejumlah kapal yang melibatkan 19.000 prajurit. Pertempuran sengit tak terelakkan yang kemudian berakhir dengan kekalahan di pihak Aceh. Baik, bagian B, perlawanan terhadap VOC Belanda dan Inggris. 1. Perlawanan Mataram. Pada masa kekuasaan Sultan Agung Hanyokrokusumo 1613 sampai 1645, Mataram 2 kali menyerang kedudukan VOC di Batavia. Serangan pertama dilakukan pada tahun 1628. Serangan pertama mengalami kegagalan yang disebabkan beberapa faktor, yaitu kurangnya perbekalan, kalah dalam persenjataan, dan kurang teliti dalam memperhitungkan medan pertempuran. Serangan kedua juga gagal karena lumbung padi persediaan makanan banyak yang dibakar oleh VOC. Jahat banget ya anak-anak VOC ini. Baik, kedua adalah perlawanan Kesultanan Goa atau di Makassar ya. Dalam lalu lintas perdagangan Goa menjadi bandar utama jalur perdagangan antara Malaka dan Maluku. Sebelum rempah-rempah dari Maluku dibawa sampai ke Malaka, maka singgah dahulu di Goa. Begitu juga sebaliknya. Dalam posisi yang sangat strategis tersebut, VOC tentu saja ingin menguasai Makassar. Meletuslah perang antara VOC dengan bahwa pada tanggal 7 Juli 1667. Namun karena kalah dalam persenjataan, benteng pertahanan tentara Goa di Barombang dapat diduduki oleh pasukan Arung Palaka. Perang diakhiri dengan ditandatanganinya perjanjian Bungaya yang isinya sebagai berikut. A. Goa harus mengakui hak monopoli VOC. B. Semua orang barat kecuali Belanda harus meninggalkan wilayah Goa. C. Goa harus membayar biaya perang. D. Di Makassar dibangun benteng-benteng VOC. Berkat kegigihan Sultan Hasanuddin melawan Belanda, ia mendapatkan julukan ayam jantan dari timur. Ini anak-anak. 3. Perlawanan Banten. VOC ingin memperoleh monopoli atas perdagangan lada di Banten. Namun ditentang oleh Raja Banten Sultan Agung Tirtayasa, sehingga pecah pertempuran pada tahun 1656 yang diakhiri dengan perdamaian tahun 1659. VOC menawarkan bantuan kepada Sultan Haji dengan 4 syarat, yaitu 1. Banten harus menyerahkan Cirebon pada VOC. 2. Monopoli lada di Banten dipegang oleh VOC dan harus menyingkirkan Persia, India, dan Cina. 3. Banten harus membayar 600.000 ringgit jika ingkar janji. 4. Pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dan pedalaman Priangan harus segera ditarik kembali. 4. Perlawanan rakyat Riau Johor. Awal perlawanan terjadi di Kesultanan Siak dari tahun 1752 sampai 1753 yang dikenal dengan Perang Guntung dan meluas sehingga Kesultanan Riau meluas sampai ke Kesultanan Riau, maksudnya begitu. Namun pada tanggal 10 November 1789 dan berhasil memaksa Sultan Mahmud III menandatangani persyaratan yang diisi sebagai berikut. 1. Kerajaan Riau Johor telah dikalahkan oleh Belanda dalam Perang Raja Haji di Teluk Ketapang dan Perang Haji Ali di Teluk Bayan. 2. Sultan Mahmud mengakui kerajaan Riau Johor berada di bawah lindungan Kompeni Belanda. 3. Sultan Mahmud harus membayar biaya Perang Raja Haji dan Perang Raja Ali. 4. Jabatan yang dipertuan muda yang dipegang orang Bugis dihapus. 5. Belanda berhak menempatkan loji dan seorang ketor serta pengawasannya di Tanjung Pinang. 5. Perlawanan Sultan Lupu. Sejak awal abad ke-17 VOC mengambil alih kontrol perdagangan di Maluku dari pesaing pedagangnya, yakni Portugis dan Spanyol. Oleh karena itu, seorang pangeran Tidore, yaitu Nuku, pada tahun 1780 mulai memberontak dan merupakan pemberontakan yang terlama sampai tahun 1805 dan paling efektif dalam melawan hegemoni Belanda di Maluku. Interaksi antara Nuku dengan para pedagang swasta Inggris merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam keberhasilan pemberontakan selama lebih dari 20 tahun. Oke, perlawanan Palembang terhadap Inggris. Ini yang keenam ya. Pada 14 April 1811 terjadi pembumihangusan loji Belanda di Sungai Alur. Saat itu Belanda menuduh Inggris yang memprovokasi Palembang agar mengusir Belanda. Sebaliknya, Inggris cuci tangan dan menuduh Sultan Mahmud Badarudin II yang melakukannya.
Setelah Palembang dapat diduduki, Inggris mengangkat adik Sultan Mahmud Baharudin II, yaitu Pangeran Adipati, sebagai Sultan dengan gelar Sultan Najamuddin II pada 14 Mei 1812. Hal ini dilakukan sebagai hasil perundingan yang menguntungkan Inggris. Baik, sampai di sini untuk pembelajaran kita hari ini. Tepatnya hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021. Semoga bermanfaat dan semoga kalian semua paham. Kalau misalnya ada yang belum paham, nanti kalian bisa menghubungi ibu ya. Masih ingat dong nomor ibu ya, 083875153673. Baik, terima kasih. Semoga kalian sehat selalu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.